Kali ini saya akan perkenalkan apa itu okurigana. Nah, singkatnya, okurigana itu adalah huruf hiragana yang jadi satu paket dengan sebuah huruf kanji. Jadi ada kanji, kemudian sebelahnya ada hiragana. Nah, itu okurigana ya. Nah, hiragana ini ditujukan agar kanji tersebut harus dibaca dengan cara baca tertentu. Yang mana biasanya cara baca tertentu itu adalah kun yominya. Ya. Jadi kan kanji ada ong yomi, ada kun yomi. Nah, kalau sebuah kanji diiringi dengan okurigana ini, maka dia akan dibaca secara kun yomi. Biasanya begitu. Nah, kalau masih bingung tentang apa itu ong yomi dan kun yomi, silahkan lihat video di sini atau di sini ya. Saya sudah pernah bikin. Nah, sekarang saya mulai dari ini, definisi dari okurigana itu sendiri ya. Ini sumbernya saya ambil secara online aja ya. Pertama begini. Okurigana to wa kotoba o kanji o tsukatte kaki arawasu baai ni goraku o sake yomiyasu suru tame ni sono kanji ni soeru kana. Artinya begini. Huruf kana yang dipasang pada sebuah kanji yang ditujukan untuk mempermudah dan menghindari kesalahan membaca kanji ketika menampilkan sebuah kata dalam bentuk kanji. Itu definisi pertama. Kemudian kedua, seperti ini. Kanji o hyoki shita wago o yomiyasu suru tame ni tategaki naraba kanji no shita ni yokogaki naraba kanji no migi ni tsukeru kana. Nah, jadi definisi yang kedua adalah kana yang dipasang pada sebuah kanji. Kana itu ya hiragana itu maksudnya ya. Yang mana kanji tersebut ditujukan untuk merepresentasikan kata asli bahasa Jepang, bukan serapan. Ketika ditulis dengan cara vertikal, maka okurigana itu ditulis di bawah huruf kanji. Sedangkan ketika ditulis secara horizontal, maka okurigana itu ada di sebelah kanannya. Seperti itu. Nah, pada definisi di atas, disebut bahwa okurigana itu merepresentasikan kata asli dari bahasa Jepang. Bukan serapan, bukan kata yang dibentuk dengan ongyomi atau yang ongyomi maksudnya ya. Nah, tapi dia merepresentasikan kunyomi, yang mana itu adalah cara baca yang sudah dijepangkan gitu ya. Jadi bahasa asli Jepang gitu ya, kata asli dari bahasa Jepang yang ditampilkan dalam sebuah kanji yaitu adalah kunyominya. Yang mana kunyomi itu perlu okurigana. Biasanya begitu ya. Misalnya saya kasih contoh ini ya, okurigana pada kanji ini. Perhatikan kanji ini ya. Pertama kita kembali ke aturan dasarnya. Kalau kunyomi itu bagaimana? Kunyomi itu kan biasanya dibaca ketika kanji berdiri sendiri, tidak didampingi kanji lain ya. Kemudian kalau dia pakai ada kanji lain, kemudian ada kanji juga, maka dibaca kedua hurufnya secara ongyomi. Nah, coba perhatikan kanji ini pada dua contoh kalimat berikut. Ato de yarimashou. Dan satu ya, kalimat pertama itu terebi no ushiro ni oite kudasai. Ya, terebi no ushiro ni oite kudasai. Di sana ada kanji yang saya sorot, yaitu kanji yang tadi saya bilang ya, kanji ini. Kanji ini secara ongyomi punya bacaan go. Nah, kemudian kunyominya bisa ada dua, paling tidak yang saya tahu ya, ada ato dan ushiro. Nah, tadi pada kalimat pertama ato de yarimashou gitu ya. Maka di sebelahnya itu kan tidak ada ini ya. Tidak ada kanji lain ya pada kalimat itu. Atau de yarimashou, cuma ada ato kemudian de. Nah, kemudian ushiro. Kata ushiro ini juga ongyomi, kunyomi dari kanji ini. Maka dari itu dia baru bisa dibaca ushiro ketika di belakangnya itu ada hiragana ro. Jadi artinya udah beda ya. Ushiro dengan ato
Artinya beda dia. Yang satu ushiro itu artinya belakang, ato itu artinya adalah setelah, gitu ya. Nah, kalau dia nggak sebelahan dengan, misalnya nggak bersebelahan dengan huruf hiragana ro, maka kita bisa asumsikan kanji ini akan dibaca dengan kunyominya yang lain, yaitu ato, gitu ya. Ketika kan dek tuh, nah dek kan bukan ro, maka dia dibacanya ato, gitu ya. Jadi satu kanji itu bisa mengandung kunyomi lebih dari satu. Yang mana mungkin sebagian dari kunyomi itu akan dipasangkan okurigana di sana. Itu yang harus dihafal ya. Nah, biasanya okurigana ini dalam buku-buku teks pelajaran kanji ataupun aplikasi-aplikasi untuk belajar kanji akan ditampilkan dengan wujud begini. Ada kanji, ya. Kanji, kemudian pada bagian kunyomi ada cara bacanya. Nah, kemudian ada tanda titik atau strip. Jadi misalnya kanji apa tadi ya? Kanji kowasu, kowashimasu ya. Kowasu. Maka kanjinya itu akan ada hiragana ko, wa, kemudian titik atau strip su. Nah, itu maksudnya adalah okurigana dari kanji ini adalah su. Agar bisa dibaca kowasu ya. Seperti itu. Tapi biasanya sih beda-beda, kalau nggak titik ya strip gitu ya. Tapi hampir pasti ada pemisahnya antara cara baca kanjinya dan ini okurigananya apa. Gitu biasanya pasti ada pemisahnya. Dan itu biasanya adalah pada kata kerja ya, kanji yang mengandung arti kata kerja. Ya misalnya kowasu ini. Dan biasanya dia ditampilkan dalam bentuk jishokei, dalam bentuk kamus. Jadi kalau aplikasinya kayak ini ya, kayak apa misalnya ya? Ya kayak Akebi mungkin atau Shirabe, itu biasanya nampilinnya setahu saya semua sih. Dalam buku pun begitu. Ya, nampilinnya dalam Jishokei ya. Permasalahan lainnya tadi satu kanji itu kunyominya belum tentu hanya satu. Misalnya ya kanji kowasu ini ya. Kowasu itu artinya merusak. Kemudian ada kowareru, itu artinya rusak. Nah, ini dua-duanya adalah kunyomi dari kanji ini. Cuma, okurigananya beda. Ya. Yang kowasu itu diiringi okurigana su. Yang kowareru diiringi okurigana re dan ru. Cara bacanya beda. Artinya pun beda. Penggolongan konjugasinya beda. Penggolongan grup kata kerjanya beda. Maka penggolongan konjugasinya beda. Kowasu, kowareru. Ya, ini kowasu itu grup 1 dengan akhiran su. Kowareru itu grup 2. Ya. Jadi bentuk T-nya gimana, bentuk nai-nya gimana, bentuk ta-nya gimana, dan sebagainya itu beda. Nah, tadi saya sempat menyinggung tentang konjugasi ya. Pada kata kanji yang kata kerja terutama. Karena kata kerja dalam bahasa Jepang itu konjugasinya banyak sekali. Maka kanji, kata kerja ketika ditulis dengan kanji, okurigananya ini akan yang jadi berkonjugasi ya. Misalnya kowasu tadi dan kowareru. Kalau kowasu itu bentuk jishokei, maka dia akan punya bentuk mas juga. Jadi kowashimasu. Nah, huruf su-nya berubah jadi shimasu. Kowashimasu. Kemudian misalnya kowareru ya. Kowareru tadi kita ubah ke bentuk mas. Karena dia grup 2, maka jadi koware mas. Nah, seperti itu. Dia ikut nambah ya, masnya jadi ikut nempel di sana. Nah, ini kan karena ada bentuk mas, nah karena dia kata kerja ya, kedua-duanya ini. Jadi dia akan punya bentuk nai, bentuk eba, bentuk apa lagi? Bentuk jisho sudah, bentuk ajakan ya, bentuk ou gitu. Itu masih ada. Jadi konjugasinya itu yang akan membantu untuk dibaca secara benar ya.
untuk membantu kita mengkonjugasikan kanji ini, kata kerja ini, itu salah satunya yang akan membantu adalah si okurigana ini. Cuman kita harus hafal, ketika okurigana yang ditempel itu seperti ini, dia masuk ke grup mana. Nah gitu ya. Itu mengenai aspek konjugasinya. Nah terakhir, okurigana ini sering dipakai untuk mengecoh ya, dalam soal-soal ya JLPT gitu misalnya. Misalnya kanji kowashimasu tadi ya, saya pakai kowasu lagi. Kowasu. Nah kemudian pilihan jawabannya, misalnya A, ko strip washita. Kemudian B, kowashi strip ta. Kowa strip shita. Kemudian D, kowa strip shita. Nah, kalau soalnya seperti ini, cara bacanya mirip-mirip semua. Yang mana kira-kira? Jawabannya benar yang D ya, kowa shita. Kenapa? Karena ketika diiringi hiragana shi, ya, kanji ini akan dibaca kowasu ketika dia berubah jadi bentuk mas, karena dia grup 1, maka ini jadinya kowashimasu. Nah, kowashimasu itu grup 1 masih ya. Ketika dia diubah ke bentuk ta, maka kowa shita. Nah, pemotongannya itu ada di kanjinya apa? Kowa strip shita. Ya. Kalau yang tadi, yang lain-lain itu kan stripnya yang salah ya. Titik potongnya itu yang salah. Pemotongannya ya. Yang tadi ko strip washita gitu jadinya tulisannya kan. Yang A misalnya pilihan tadi kowashi ta. Nah yang B kayak gitu, taknya doang yang disertakan. Padahal yang benar harusnya kowashi ta ya, kowa strip shita gitu. Kowanya itu dari bunyi kanjinya, shita itu dari okurigananya yang sudah dikonjugasikan ya. Karena biasanya kita pelajari okurigana itu dalam wujud jishoke ya. Nah ingat, jadi gini ya. Sebuah kanji, terutama kanji kata kerja, kunyominya, di mana kata kerja yang biasa kita ucapkan itu ya, itu sebenarnya kunyomi semua itu ya. Yang biasa kita ucapkan kayak tsukaimasu, hatarakimasu, harukimasu, hashirimasu dan lain-lain itu semua adalah bacaan kunyomi. Nah, kata-kata kerja seperti tadi itu huruf kanjinya pada bacaan kunyominya akan punya yang namanya okurigana. Biasanya begitu. Okurigananya apa? Dia masuk ke golongan kata kerja yang mana? Konjugasinya kayak gimana? Itu yang harus dihafal. Ya. Jadi seperti itu mengenai okurigana. Ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. Untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Kemudian nanti kalau ada request silahkan komen di bawah. Pengen bahas tentang apa. Ya, itu tadi untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi video berikutnya.